Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Famunila dengan NIM akhir 206. Saya Robertus Regina Dekreman dengan NIM akhir 199. Saya Jasir Octavio dengan NIM akhir 218. Saya Tisna Eka Rusyanti dengan NIM akhir 335. Saya Amania dengan NIM akhir 344. Nah, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang sistem BP lumpuh. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem bebek lumpuh atau yang biasa disebut dengan lemdak? Lemdak yang dalam terjemahan kasarnya bermakna bebek lumpuh merupakan suatu periode sesudah pemilihan umum atau pemilu. Hal mana anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas dalam masa jabatan, tetapi anggota parlemen baru yang telah terpilih tetapi belum dilantik sudah ada. Hal ini lazim disebut sebagai periode transisi. Lemdak session merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim ditemukan baik di negara-negara dengan sistem presidensial, semi-presidensial maupun parlementer. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai dengan hari pelantikannya. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan umum yang ada di masing-masing negara, sehingga seharusnya anggota parlemen incumbent tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting dalam masa lemdak session ini. Yang kedua adalah apakah ada cara lain selain itu? Apakah lemdak satu-satunya cara dalam menata negara? Di Indonesia sendiri tidak mengenal yang namanya istilah lemdak session, namun akrab dengan istilah demisioner. Demisioner adalah keadaan tanpa kekuasaan yang mana suatu kabinet dan sebagainya yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara, tetapi masih melaksanakan tugasnya sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet yang baru. Namun demikian, antara lemdak dan demisioner sangatlah berbeda, karena dalam lemdak para pejabat yang lama masih memegang kekuasaan, sedangkan dalam demisioner mereka sudah berhenti. Sesi bebek lumpuh telah ditoleransi di masa lalu karena diperlukan untuk mengatasi kebutuhan nasional yang mendesak untuk menanggapi keadaan darurat. Tapi mereka sekarang digunakan secara teratur untuk menyelesaikan pekerjaan Kongres. Anggota hari ini sengaja menunggu sampai setelah orang memilih untuk membuat undang-undang, sebuah praktik yang harus dihentikan. Namun perlu digarisbawahi, lemdak sendiri bukanlah praktik yang baik karena menyebabkan parlemen lumpuh, sebab sebagai perwakilan rakyat haruslah terus melaksanakan tugasnya sampai sumpah jabatan yang diucapkan saat awal dilantik, sehingga antisipasi secara hukum perlu dilakukan dengan mengformulasikan sebuah mekanisme peralihan parlemen dalam masa lemdak dengan cara mempersingkat masa transisi antara pemilihan umum dengan pelantikan anggota DPR yang terpilih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika lemdak itu terjadi baik atau tidak. Salah satu masalah yang dihadirkan oleh sisi bentuk bebek lumpuh adalah bahwa mereka menciptakan lingkungan di mana perwakilan yang baru saja digantikan oleh konstituen. Mereka dapat membuat keputusan tentang kebijakan penting sebelum penerus mereka dilantik menjadi anggota Kongres baru. Anggota ini tidak lagi bertanggung jawab kepada pemilih. Masalah lain adalah bahwa sisi lumpuh mempersulit orang untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hasil kebijakan. Kurangnya transparansi yang pertimbangan tergesa-gesa yang biasanya diterima oleh undang-undang selama sisi lemdak membatasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi di kotak suara. Sesi bebek lumpuh telah ditoleransi di masa lalu karena diperlukan untuk mengatasi kebutuhan nasional yang mendesak atau untuk menanggapi keadaan darurat. Tapi mereka sekarang digunakan secara teratur untuk menyelesaikan pekerjaan Kongres. Anggota hari ini sengaja menunggu sampai setelah orang memilih untuk membuat undang-undang, sebuah praktik yang harus dihentikan. Terima kasih. Nah, yang keempat adalah contoh dari kasus lemdak masa transisi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal Oktober 2014 dan beliau hasil pemilu dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada tanggal 22 Juli 2014, masa transisi antara pelantikan dan pengumuman hasil pemilu ialah 2 bulan 29 hari atau 90 hari.
Jika pembahasan Lemdak dibatasi hanya pada masa transisi kepemimpinan, maka saat itu Indonesia mengalami Lemdak selama 3 bulan. Namun saat itu Lemdak secara de facto sudah terjadi sebelumnya. Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden sah, legitimate presiden mengeluarkan peraturan bahwa ia melarang para menterinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis beberapa bulan sebelum pemilu. Melalui Menteri Sekretaris Kabinet, Presiden Susilo mengeluarkan SE 05 Siskap 4 2014 tanggal 23 April 2014 yang pada intinya melarang para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah untuk tidak lagi mengambil kebijakan atau keputusan atau program apapun yang memiliki implikasi luas selama masa menjelang dan berlangsungnya pemilihan presiden dan wakil presiden sampai dengan menjelang masa bakti pemerintahan, guna menghindari terganggunya stabilitas kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, kecuali dilaporkan kepada presiden dan wakil presiden. Sekian. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Masa transisi dalam peralihan kekuasaan negara lazim terjadi sebuah fenomena Lemdak, session yang secara leksikal memiliki arti bebek lumpuh. Kekhawatiran utama tentang bebek lumpuh adalah tidak demokratis bagi mereka untuk memberlakukan undang-undang baru atau mengambil tindakan lain yang mengikat secara hukum karena rakyat telah memilih orang lain untuk mewakili mereka. Sesi bebek lumpuh telah ditoleransi di masa lalu karena diperlukan untuk mengatasi kebutuhan nasional yang mendesak atau untuk menanggapi keadaan darurat. Tapi mereka sekarang digunakan secara teratur untuk menyelesaikan pekerjaan Kongres. Anggota hari ini sengaja menunggu sampai setelah orang memilih untuk membuat undang-undang sebuah partai yang harus dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Istilah Lemdak alias bebek lumpuh menjadi sering terdengar pada periode transisi dalam pemerintahan atau dalam masa jeda menuju pemerintahan yang baru. Politikus Partai Demokrat Andi Arief pada November 2022 lalu sempat menyebut bahwa Jokowi telah memasuki masa Lemdak. Memang apa sih Lemdak itu? Menurut berbagai sumber, Lemdak adalah seseorang yang posisinya atau masa jabatannya akan segera berakhir dan mulai kehilangan kekuatan serta pengaruhnya. Lalu apa dampak dari Lemdak? Salah satu efek samping Lemdak yaitu seorang pemimpin bisa mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang seringnya kontroversial. Dalam teori endgame, langkah ini semata-mata demi meninggalkan warisan tanpa khawatir tidak terpilih lagi di pemilu mendatang. Pasalnya mereka sendiri toh tidak lagi bisa berlaga di pemilu. Seperti belakangan, pemerintah membuat berbagai kebijakan kontroversi, diantaranya menaikkan UKT, PPN naik jadi 12%, mewajibkan tapera, memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061, hingga ormas keagamaan yang boleh mengelola tambang. Nah, Presiden Jokowi disebut-sebut mengalami Lemdak, meski banyak juga yang membantah.